Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al Qur'ana 'aziman wa bi'a qulubina wa adhhab hamina. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la 'alaina. Allahumma shfi amradana wa asqamana wa alamana wa fakhana bil Qur'an al-'azim wa man unzila 'alayhi Qur'an al-'azim. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal muslimin al-kiram, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat karunia-Nya sehingga di pagi yang cukup sejuk ini kita masih diberikan oleh Allah hidayah, taufik serta kemampuan sehingga ringanlah langkah kaki kita menuju musalla yang kita cintai ini guna melaksanakan kewajiban kita sebagai insan muslim yang baik, salat subuh berjamaah yang tadi kita rangkai dengan beberapa bacaan zikir dan doa, yang lanjutkan dengan salat sunnah, dan lanjutkan sekarang kita mengikuti tawisan rutin kita tafsir Quran. Semoga semua rangkaian yang kita lakukan dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah yang diterima dalam ridha dan rahmatnya. Amin. Allahumma amin. Tak lupa juga saya sampaikan salam dan salam kita hadiahkan kepada junjungan agung kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, umat dan zuriatnya ila akhir. Baiklah masyaallah, mari sama-sama kita dengarkan pertama kali lantunan beberapa ayat suci Al-Quran Karim yang insyaAllah ayat tersebut akan kita uraikan pada pertemuan kita kali ini. Bacakan oleh Al-Mukarram Ustaz Raden Abdul Halim. Surah Al-Baqarah ayat 101. Surah Al-Baqarah ayat 101. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَفَضَّلْ مَشْكُورًا. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم
ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Surah Al-Baqarah ayat 102 sampai 102 ayat. Masa hadirin, ayat ini 1 dan 2 ini 102 membahas masalah sihir. Kita harus tahu dulu apakah sihir ada. Ada, nyata dan nampak dan itu bisa berlaku. Sihir itu kadang-kadang kerja sama dengan setan, iblis atau jin. Dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, jin itu bisa memantau dan bisa melihat tempat Allah letakkan takdir manusia. Jadi dukun itu kerjasama dengan setan. Jadi kalau ada orang datang minta penjelasan tentang dia semangatin. Lalu dia kerjasama. Nanti jadi bantahkan, tolong kau cek sebulan gimana kehidupannya. Nanti dia bisa terbang ke Lauhul Mahfuz. Perletakkan Allah takdir. Dia melihatlah apa namanya tentang takdir Allah. Syiah bin Syiah. Katakanlah Ustaz Helmi ya. Hari minggu dah baca kencing. Ya. Dapat iwak lampem. Atau dapat iwak bilis juga. Atau iwak betok. Katakanlah. Pas tanggal 12 kata jin Helmi tak mancing. Kenapa? Masih merasakan kelebaran. Dan dia kalau mancing pun dah dapat. Kerana iwaknya lagi banyak makanan kelebaran. Kira-kira. Itu apa namanya? Jadi ketika setan jin itu tahu, turun ke langit ke bumi, laporkan orang Malaysia. Berarti dia kulit paten tu, acak je melihat. Kalau sekarang tak bisa lagi. Setelah Nabi Muhammad diutus, itu tempat Allah menjaga takdir manusia dijaga oleh malaikat. Jadi bila setan atau jin mau melihat atau memantau ya, tempat takdir Allah, itu lempar rujuman syaitan oleh malaikat sehingga setan itu terbakar. Tak usah lagi. Intinya setan tidak pacak lagi melihat, ya, menyaksikan dari dekat tentang takdir Allah terhadap manusia. Siapa dia? Kalau ada orang-orang kerjasama dengan setan, bohong. Bisa ini, bisa ini. Kita mungkin insyaAllah masih ingat. Tahun 1999. Kan heboh. Ada seorang dukun. Ya. Nah. Jadi beliau ini memberikan keterangan, ya, meresahkan umat. Ya orang tak beriman, orang tak tahu kan tentang kiamat. Dan kiamat akan terjadi pada tahun 1999.
bulan 9, tanggal 9, dan jam 9. Ya. Nah, ini heboh. Namun Islam yang tidak belajar, nggak paham, nggak ngerti tentang syariat, ya, percaya tentang kiamat. Padahal tentang kiamat, jangankan Pak Jenggot, lakukan Pak Jenggot, atau Pak Jenggot. Ada. Nabi Muhammad tanya, dia jawab kok. Ada 2 orang datang. Yang terkenal namanya hadis Jibril. Hadis Jibril. Maksudnya hadis panjang, Jibril datang kepada Rasulullah Muhammad, Nabi Muhammad mendekat, ya, makan menempelkan di Rasulullah. Sahabat bingung. Yang mana ni bani-bani? Kita duduk dekat, apa ni? Haibat Rasulullah kan? Matanya melihat Rasulullah. Dan dia tidak kelihatan. Apakah dia orang asing? Baru datang. Kalau orang baru datang dari perjalanan jauh, ada indikasinya. Rambut busak lah, baju kotor lah. Tidak. Maklumlah, jangan dulu kan kendaraan kan onta atau kuda atau gimana, keldai atau jalan kaki. Otomatis kan daerah sana kan banyak angin, anginnya bawa debu. Bahkan di Mekah itu ada musim debu. Kalau sudah musim debu itu mobil ditebal debuan. Ini orang kata, dia bingung sama. Siapa lah ini? Kebani-bani. Orang asing ajar baik kan, masih mengerti kan tata krama. Atau Arabi itu pedalaman yang punya tata krama, yang tidak punya budaya luhur. Kadang dia macam-macam lah ceritanya kan. Dan juga dia kasih tanda rambutnya kotor, busak, atau acak-acakan, atau bajunya kumul. Tidak, bersih, wangi. Hanya tentang iman. Setelah saya jawab, iman begini, salah tak? Apa? Setelah saya menjawab, iman itu gini-gini. Lalu orang tanya, salah tak? Benar ya Muhammad? Nah, ini benar. Ini ngetes ini. Nanya tentang Islam, tentang iman. Terakhir, nanya, kapan kiamat? Masa sah? Ya Muhammad, kapan kiamat? Oh sih, jangan tuh, ngantuk. Masa sah? Kapan tuh hari kiamat? Rasulullah bilang, mal masuk alam besar itu. Wahai yang bertanya, aku ni tidak lebih tahu dari kau. Kau kan sing dapat ketemu Allah. Tak jawab. Akhirnya dikasih aja tanda-tanda. Indikasi kiamat. Tapi kapannya tidak kasih tahu. Tanda kiamat. Ada tanda besar, sedang, ada kecil. Yang besarnya masjid dapat ibarat alih fungsi. Termasuk tanda kiamat alih fungsi. Sekarang sudah mulai alih fungsi. Untuk ibadat itu masyarakat. Ya, ada ngantenkan berkesah, joget di masjid. Masih saat pakai pedal itu. Kami berapa kali ribut sama preman. Kamu di masjid, oh jangan, tapi paling baik. Joget. Ini kan masjid Ustaz, apaan tu? Nah ingat tu, ada rumusan. Makhluk mamilu atau hukum. Yang dekat dari tempat itu, maka dikasih hukum yang ada tempat. Nah, aman. Kadang-kadang masjid, masalah kita. Dikasihkan hukumnya ke masjid, tidak masalah. Berarti penghormatan, lapangan. Mau di masjid. Bermusik di sama hukumnya, tidak boleh. Apalagi hawa ke orang. Hawa ke masjid, boleh. Kita tidak tahu sendirilah. Wujudnya mereka menandakan kiamat dekat. Munculnya mereka, grup musik yang main di masjid. Tapi bukan grup musik, panitia. Panitia ya.
Tidaklah musik naruh alat musik di masjid atau lapangan masjid. Tidak. Kan difasilitasi oleh yang punya acara. Jadi hati-hati. Kita kadang-kadang ada pengantenan, ada musik di lapangan masjid. Jangan. Bacain wujudnya kita ini pada kiamat. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ini Quran. Quran akan dihapus. Begitu sudah buka, lembaran putih baik. Tidak kasih tulisan. Terus kedua, maaf ya, belum selesai. Masih ada fungsi dari azan ke musik. Joget-joget. Ada fungsi ngaji, doa, tidak dansa. Atau dijadikan gudang senjata. Dan sebanyak lagi ya. Itu jadi intinya Rasulullah SAW tidak mengetahui tentang kapan kiamat. Tanda-tanda akan datang nanti hari kiamat. Orang tadinya terbelakang. Katakanlah Arabi. Enggak punya tata krama, enggak punya ilmu, enggak punya peradaban. Nah, di akhir zaman yang ini naik. Dia pejabat, dia pemimpin. Nanti yang tadi semestinya dia pemimpin, dia mundur. Balik ke kampung. Berubah. Pergantian kepemimpinan. Ini sudah ada. Nanti di akhir zaman dirubah nama-nama. Maksudnya namanya mabuk, tidak. Katakanlah khamar. Dia nama khamar, nama obat kuat. Obat kuat, hati-hati. Tidak. Nah, itu tanda kiamat. Wujudnya, munculnya obat kuat yang notabene mabuk-mabukan. Baca sudah menceritakan mana? Dia menjadi online, slot, bagi untung, riba. Tadi ada. Nah, kita apa namanya dukun tu sampai sekarang bukan psikolog. Psikolog. Kita hati-hati ada badai 11-12. 11-12 sini hati-hati. Kiamatnya sudah. Nah, ya. Akan Anda lihat orang buka aurat. Bebas tanpa malu. Tanpa malu. Lihat dari medsos, ya Allah. Kita malu. Dia yang melakukan. Nah, wujud mereka berarti tanda Rasul benar dan kiamat dekat. Masih banyak lagi. Lalu ikhwan, sekarang hukum pelaku sihir boleh tak? Kita akan jelaskan sedikit menurut saya agama Islam. Di sini jelaskan. Biar anda lihat ya. Biar tak salah. Wa amma fi syari'ina fa fi tafsirun. Menurut kacamata syariat kita, apa hukum pelaku sihir? Kalau sini ada pun pendapat sih banyak sekali. Dan panjang lebar penjelasan. Tapi kita singkat saja. Fa in taqada sihhatahu wa an yu'si bi nafsi fa huwa kufrun. Bila ada orang mempelajari ilmu sihir, lalu dia bisa, dia meyakini bahawa sihir ini dari kekuatan dia, dari ilmu dia. Ini kufur, kafir, murtad. Murtad. Wa amma in ta'allamahu yusahhil bihin nas fa haram. Bila ia belajar
sihir. Nah, dengan tujuan untuk menyihir manusia. Hukumnya haram. Dia juga kafir. Kalau dia mempercayai itu adalah kekuatan magic. Magic. Wa in kana la syai'. Tapi kalau belajar untuk mengetahui saja, untuk menambah khazanah ilmu dia, makruh. Tapi catatan tidak sudah jahat. Baik tes dari dia atau yang lain. Belajar baik. Tapi hati-hati lah. Itu biasanya belajar ngetes. Ngetes baik. Mengecek itu. Sebab ada sedaerah. InsyaAllah ini Pak Haji tahu. Anak dengar dari dulu. Di Halamut ada je. Ada sedaerah. Bangka, awal jebus di mana. Allah, zaman 40-50 tahun sudah. Setiap orang datang masuk dia tes. Wadak tu. Anak dapat dari Mamang, anak punya Jeddah, pernah dari Bangkok, dari Jebus. Jadi dulu pertama kali Habib Usman masuk Jebus, banyak penyihir sana. Dukun. Habib Usman dites. Berantem Habib Usman. Kalah. Kalah. Kata, ente bisa duduk sini. Habib Usman, sampai si anak turunnya lah menyebar, aslinya Bangkok. Tapi dia dari Palembang, tinggal di Bangkok. Ditentang, lawan. Dia tes. Juga ada Hadramaut. Anak lupa namanya. Daerah sama. Banyak dukun. Dan terkenal manusia mata tajam. Kena mata. Kena mata. Itu bila orang enggak punya bacaan atau tameng di jiwanya, karena senggol. Itu hak, al-ain hak kata. Al-ain hak. Mata itu benar. Jangan kan manusia, kucing yang warna biru, kucing yang tiga warna. Lanang. Kalau anda pun lihat kucing lanang, warna dia tiga ekor, tiga warna. Mbak kucing. Sangat kucing. Itu kucing kalau memandang tetek putul, sepadan mata, nyampak terus. Tetek. Al-ain hak. Masa itu kata orang benar. Hak. Jadi, kemarin masa kita, kalau untuk belajar, tapi ingat, anda dah nyarakan anda belajar sihir, jangan. Takut kayak, ya, nak nyoba-nyoba ilmu. Ilmu itu panas. Jangan. Lagi insya-Allah anak cerita yang Abu Ya cerita itu. Wa in kana yubti bihi sihir jaiz. Kecuali kalau dia belajar sihir untuk mematahkan sihir lagi. Sekarang yang terakhir. Bila dia belajar dengan niat untuk mematahkan sihir yang ada, sihir jahat. Dia untuk mematahkan itu, atau menangkis, atau untuk menamengi masyarakat. Jaiz. Boleh. Kalau untuk mendamaikan, ya, untuk mendamaikan suami isteri boleh. Atau kalau untuk memecah belah, boleh. Karena memang betul ada. Kalau orang masa kata cinta segitiga, atau kahwin Syiah lebih. Dia tinggal kan? Nah, kadang dia maaf ya, dia kedukun, minta apa? Minta amalan diamalkan supaya bini atau lakinya udah benci. Itu terjadi. Tapi ingat, jangan sampai kita datang ke dukun. Datang 40 hari hilang amal itu. Datang Kalau pelaku lebih lagi, kita yang datang. Katakanlah, kita nak pengantin atau anak kita nak diberi wang, apa maksudnya? Nak di mana? Di Pinang. Ya. Kita nak tahu siapa kehidupan sama anakku. Benar dah? Baik dah? Bahagia dah? Apa melarat? Banyak masyarakat dulu, masih zaman purbakala, banyak yang datang ke dukun minta penjelasan.
Tapi itu pun penjelasan semuanya nggak sahih kat orang. Sekarang pun dalam model masih ada juga. Banyak. Nah, banyak ada sana. Mohon luruskan. Nah, dukun itu berbahaya. Ya, untuk akidah kita. Datang apa? Sama juga. Sama juga. Ada al-khairi kafaili. Janganlah. Nasihati kan jadi. Jangan, minta. Kita ni kalau ada masalah, ada rekod syar'i. Yang syar'i. Pertama, istikharah. Kedua, musyawarat. Kalau ada anak kita nak minta uang, kita istikharah. Suruh juga istikharah, anak kita istikharah, ya. Bini kita istikharah, kita istikharah. Yang calon asal anak kita, asal anak, istikharah. Sudah ada jawapan, tidak ada jawapan. Yang sekali, dua kali, khusyukkan, tahajud tidak, hajatkan. Insya Allah datang, tunjuk Allah. Ini Nabi minta kan kita. So, kan anda punya hajat besar, bukan nak beli bawang putih, nak syuhur dulu. Tidak juga. Nak beli pempek, syuhur dulu. Nak buat kopi susu, atas susu, syuhur dulu. Boleh lah. Nak beli wak, pakai syuhur lah saya. Nak beli cung diri kau, usaha, tak lah. Yang usaha-usaha. Ya. Yang boleh siku. Itu kita istikharah dan musyawarah. Kalau sudah ada tanda-tanda baik, musyawarah. Tapi musyawarah pun tidaklah dengan orang yang punya wawasan. Kalau tak punya wawasan, tak usah lah. Okay. Simpang siurnya. Kita ragu lagi. Tapi kalau ada keraguan, kata tak bukan ilmu lah. Bukan. Kalau kita ingin menempuh sesuatu ragu, kata tinggalkan. Hati masih tidak tenang. Tu pending tu. Aku masih kata nak beli tanah. Kita di samping istikharah, kita musyawarah, nanyakan ke Pak Lurah, Pak Camat, tata kota atau juga mungkin PPN. Maksudnya ada sengketa tak? Tergadai tak? Kalau tergadai, ada sengketa, cuma baik. Ini tak? Asal ini hak milik atau warisan. Asal nyaplok terung. Dibuat sepikat. Masa tumpang tindih. Jangan balik ke kaki. Di sana. Tumpang tindih. Itu. Itu. Sudah tua nampak pula. Tengok tangga pula. Jadi itu hati-hati. Hati-hati. Apalagi berkaitan dengan akidah. Akidah lebihlah hati-hati. Itu singkatan dari masa sihir. Ingat kita jauhilah mesti jangan sampai kita datang atau konsultasi sama dukun. Kadang-kadang anak cerita ya. Anak punya santri. Saya tidak. Alhamdulillah lah 40 tahun yang sudah terakhir dia datang ke Palembang. Dia pindah ke Jakarta. Ternyata di Indonesia ini ada persatuan dukun. Persatuan dukun nasional. Dia datang, dia nangis. Nangis mana? Apa kalau nangis? Aku ini banyak dosa. Banyak dosa. Dosa apa kan? Allah Maha Kuasa, Maha Mengampun. Gini Buya, anak ni pernah belajar sihir di dukun. Di dukun. Loh, kok bisa? Iya, anak pengaruh di Jakarta sana. Kami punya persatuan dukun Indonesia nasional. Ya, masa sekarang dikejar-kejar dosa. Banyak tak uang. Banyak. Kan, mungkin si Indonesia ni
yang paling bohong kami lah, lupa kami. Pengakuan dia. Dia akhirnya ngomong, Pacak, biar taubat. Pacak, baik taubat. Kalau kamu sungguh-sungguh taubatan nasuha, insyaAllah ada. Apa syarat? 4. Kalau dosa sama Allah, 3. Pertama, al-iqla'. Mencabut dari perbuatan jahat. Okay. Kedua, adam al-aud. Tidak kembali. Ketiga, menyesali. Itu kalau kita taubat, tak solat. Berarti ngulangi, tak solat lagi. Berarti solat. Tidak ngulangi. Kadang-kadang orang ni, lagi buntu tak solat. Lagi banyak fulus tak solat. Ada. Ada sebaliknya. Kaya solat, buntu tak solat. Unjam lah solat. Rumah solat, dah kasi dia. Nah, tidak. Ya. Itu kalau dosa sama Allah. Kalau sama manusia, kembalikan hak orang lain. Kita nipu orang dengan dali atau dengan intimidasi atau dengan tipu daya, kembalikan. Ya. Nah ini susah, korupsi ini. Berarti dia minta maaf dengan seluruh rakyat Indonesia. 280 juta masyarakat minta maaf. Kalau pun dimaafkan dari Sabang sampai, okey minta maaf dia. Hati-hati. Ada pejabat yang coba bohong atau nipu atau korupsi. Banyak dosanya itu. Banyak yang untuk kita akhir. Banyak ni kan. Kurang 200. Itu sekarang. Kaki-kaki. Mungkin bisa 300. Jadi kita akan dituntut oleh orang 280 juta. Individu. Banyak. Ya Allah. Tuntut bini. Susah itu. Yang banyak tu. Yang hati-hati lah. Hati-hati kalau kita khianati. Ya ayat itu intinya sihir. Lalu kapan mula sihir ada? Itu juga silap. Ada yang katakan dari zamannya Abdullah Saleh. Ada yang tidak. Berkembang sampai sekarang. Sampai zaman Nabi. Ada sihir. Makanya Rasulullah kan pernah tuduh sihir. Ketika Rasulullah menyampaikan tentang kebenaran, mereka terutama sahabat-sahabat yang ikut Nabi Muhammad, kata mereka, nah, kena sihir. Kena sihir Muhammad. Quran pun ini sihir. Quran. Mereka pernah menuduh ini sihir Muhammad. Sebab banyak orang tertegun dengan Al-Quran. Ingat tu. Anda pernah mengatakan setiap Nabi diutus ya, sesuai ya, dengan pola fikir masyarakat. Nabi Muhammad diutus ketika itu masyarakatnya ahli sastra. Saya ulangi. Nabi Muhammad SAW diutus ketika itu masyarakatnya ahli sastra. Itu Al-Quran kan sastra yang tinggi. So, anda baca kitab buku penjelasan tentang batasan, kapan dikatakan karangan anda bagus? Atau syair. Kan? Orang Arab kan syair. Syair. Ya. Batasan syair yang bagus, yang hebat, bila didengarkan, berkeringat. Bulu tegak. Itu baru karangan antum ni. Nah, jempol. Kalau dingin deh. Kalau dingin, merinding. Dibaca, atau dengarkan, merinding. Itu batasan syair yang bagus. Dan Muhammad diutus. Buat Quran dengan sasang tinggi. Ketika mereka dengar Al-Quran, gemeter. Wah ini bukan kaum Muhammad. Tapi mereka yang tertutup hati mereka, tahu ini sihir. Akhirnya tantang. Kalau memang Al-Quran ini, sekarang ini, dari Muhammad, buatan dia, produk dia, silakan buat. Tandingi.
Kalian kan ahli sastra. Punya keahlian. Punya kepandaian. Silakan. Tidak baca. Kata Allah. Selain Allah, silakan. Nak sama jin, setan, Al-Quran. Seperti Al-Quran. Diam. Dan kalau mukjizat. Ditantang sama Allah. Dah baca 10 ayat. 10 ayat. 10 surah. Susah. Tidak betul. Tidak baca. Kata, kumpulkan manusia dan jin. Buat. Semua surah. Biasa surah ini. Surah. Tidak baca ini. Kalau baca juga, Tika surah. Tidak baca juga. Tapi ada yang menyambung. Ketika Allah turunkan, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tentang fil. Gajah. Ya ada cowok-cowok. Ni dulu ayat Quran. Bercerita juga tentang gajah. Al-fil. Wa ma adraka mal fil. Al-batrul kabir. Wal jailul qasir. Wal ya'kul kathir. Apa itu? Gajah. Gajah itu adalah binatang besar. Perutnya gendut. Buntutnya pendek. Makannya banyak. Ketika diungkapkan, dipublikasikan, masyarakat ayo mengapa ini? Ya, ketika mereka alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu orang kafir membaca Al-Quran itu tertegun mereka. Sastra susunan kata itu yang indah. Bersajak lagi. Ya, coba baca. Qul a'udzu bin nas, ujung nas. Malikin nas, ilahin nas. Bersajak. Qul a'udzu bil falaq, min syarri ma khalaq. Ya, mereka itu. Tapi yang mereka dapat hidayat, lain lagi. Ketika mendengarkan ayat, masa ini luar biasa, tersentuh sesama. Banyak sahabat juga yang punya suara. Suara yang indah itu anugerah. Kalau anda punya suara, jago. Jangan banyak-banyak makan sudah. Biar suara terjaga. Jangan juga makan. Cukupnya. Pempeknya. Minyaknya. Ya. Minyak pempek lah. Kalau Ustaz Hamid tak dengar pempek dah. Pempek apa? Ya, minyak itu. Alhasil, contoh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu salah satu sahabat yang punya suara yang indah. Suara yang indah. Bagus sekali. Dia nyambung baca Quran. Baca Quran. Di pelataran Ka'bah. Ketika mereka melintas tawaf, dengar dari kejauh-jauh suaranya indah. Alhamdulillah baca. Otomatis mereka kalau melihat yang indah, ingin tahu kan? Tak kita lah. Di Lampung banyak taman-taman indah. Pengen nak salah. Indah. Di Puncak banyak taman-taman indah, banyak gedung-gedung, banyak apa namanya? Banyak villa-villa, sejuk. Indah. Di Mekah ada Kaabah. Di Madinah ada Rasulullah. Pengen nak salah. Indah. Ya. Di Singapura ada singa mengeluarkan air. Mana lah? Bisa jadi. Ya. Dihebohkan, Ustaz. Jakarta ada stadion nasional. Bahkan maaf ya. Di jalan mereka ada banyak yang pakai anting-anting malam-malam. Mana? Jadi ketika saya bakal baca Quran, mak ibu orang, apa bakal baca apa kan? Quran, apa Quran? Wahyu Allah itu kepada Muhammad. Yuk, boleh. Banyak Islam, penasaran. Maksudnya, rupanya terciumlah oleh pemimpin-pemimpin yang jahat ni. Apakah? Kau ni bikin fitnah. Banyak orang terkau. Melok kau. Ni. Jauh. Nyau.
daripada Ka'bah. Baca lagi. Lantang lagi soalnya. Masih di ruang itu, datang lagi. Akhirnya, barulah bikin fitnah. Suatu Quran sini. Balik masuk, baca Quran rumah. Maksudnya, suara indah, seanugerah. Bisa orang tertegun, terpengaruh. Azan, banyak. Azan, kan azan di kuburan. Allah. Azan yang haram. Kita, ya Allah, maknanya ni. Padahal tidak faham. Tidak faham. Maulid dibak, maulid azab. Kalau ada yang bacanya indah, memang kita faham. Tapi keindahan itu yang bikin kita tertekan. Saham ni. Ada di sini. Nah, makasih Bu. Ya Allah. Dah saya apa Bu yang ada baik. Terima kasih. Memang insya-Allah sahmi sini insya-Allah. Ini Faisal nanti. Ini Faisal nanti. Terakhir mau cerita. Antara Sulaiman dan Hafsah. Ya? Ketika Sayyidina Umar berbesar, ya? Ketika Umar bin Khattab, ibu-ibu di Fatah Ka'bah tentang Rasulullah. Muhammad ini macam belah, fitnah. Banyak kamu ikut Muhammad. Ya Umar, kalau ibu-ibu kami, dulu kan Muhammad, dulumu sudah ikut Muhammad. Ya benar, iya. Agak maaf kami. Ingat dulu kan. Siapa namanya? Hafsah. Hafsah sudah ikut Muhammad. Di mana dia? Ada. Dia lelaki datang rumah dia. Apa masalah? Kacik, boleh pindah balik. Rupanya rumah tempatnya. Datang semua. Saya Umar tu tahu kan orangnya garang. Garang. Kalau kita ngotok ini, kalau ngocok. Itu gocok ya. Itu cerita kan. Kata pasti dulunya tahu. Kita tahu ini mesti Umar. Laki kau sembunyi be. Orang tabir. Tak kena ada. Bini ni. Tak. Bukanlah sama Hafsah. Ibu, tatang sama. Hafsah ini lagi main Quran. Lagi belajar sama laki. Mana? Bertanya. Apa? Quran. Quran. Apa Quran? Wahyu Allah. Yang turun kepada Rasulullah Muhammad. Tengok. Tak boleh. Tidak boleh. Kau tu najis. Kau tu najis. Masuk syirik. Syirik. Dah. Sama maksa. Tidak boleh. Kau tu masih najis. Saya masuk penasaran. Karena melihat sikap adik perempuan yang begitu tegas dan tak tergoda, apa diintimidasi, mau digebukin. Saya boleh maksa. Tengok kan? Tidak boleh. Ujungnya tabuk. Sama tangan besar. Ya. Itu tabuk. Tak. Udah. Netes. Allah apa ada giginya, apa di hidung. Penting pada darah. Nah, darah itu netes. Quran ayat. Pas di kalimat wal yataghattaf ala yashanna bikum ahada. Oleh ulama dahulu ya, dia berikan ke anda punya Quran. Saya cakap nama wal yataghattaf itu dikasih tinta merah. Mengingatkan kita Sayyidina Umar masuk Islam. Kalau ceritakan Saudi, hati. Tidak ada menegara dia. Jadi, ceritakan nama Kudus, di sana. Anda coba cek. Tinta merah dikatakan di kalimat wal yataghattaf. Katanya netes dari Siti Hafsah ketika ditabung oleh Sayyidina Umar ya, ke kalimat wal yataghattaf.
diabadikan untuk kita merenung, mengambil teladan betapa hebatnya seorang wanita mempertahankan kesucian Al-Quran. Akhirnya sama lembut. Melihat adiknya ini yang punya prinsip, yang punya pegangan yang kuat, tidak goyah, masih Islam. Mana Muhammad? Ada apa Muhammad? Kalau urusan kau. Tidak. Aku nak tunggu. Tunjukkan. Ayo Islam. Itu juga di samping beliau tertarik dengan Quran dan juga doa Rasulullah. Rasulullah mendoakan, ya Allah, samarkanlah antara dua Umar. Umar ibn Amr, Umar bin Hisham, satu Umar ibn Khattab. Ternyata Allah bin Hidayat, Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar. Al-Fatihah. Iya kan. Maaf ni jemaah, Quran ni belum masuk ni, masih mukadimah ni. Itu kalau kita baca ayat hukum, biasanya panjang. Mukadimahnya 2-3 kali. Tak tahu minggu depan kalau ada inspirasi baru ke. Mungkin belum masuk tentang ayat sihir, ya. Tapi inti-intinya sudah kita jelaskan. Mudah-mudahan jemaah pada paham masa sihir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Allahumma anfa'na fima 'allamtana وعلمنا فيما ينفعنا وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ولا عذاب عليه برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.